Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Angkatan 57 Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan diskusi mengenai peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Dr. Hanifah Azahra dengan jabatan dokter ahli pertama di instansi RSUD Dungus. Di sini saya selaku moderator dalam diskusi pada hari ini. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Arta dari profesi fisikawan medis. Ya, kemudian silakan Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Ayu. Saya dari jabatan apoteker ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Kemudian Mbak TB, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tribudi Alawiyah. Saya dari formasi apoteker ahli pertama di Rumah Sakit Umum Dungus Madiun. Kemudian yang terakhir, Dr. Indri, silakan. Perkenalkan, saya Indri Aswari dari formasi dokter umum ahli pertama di instansi RSUD Dungus Madiun. Ya, baik. Terima kasih atas perkenalannya, teman-teman. Jadi, diskusi kali ini kita akan membahas mengenai peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Sebelum untuk mencapai smart governance tersebut, kita perlu memahami dahulu apa itu smart ASN. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mengawali apa memberikan mungkin definisi dari smart ASN itu dan apa pentingnya. Silakan. Saya, Dok. Smart ASN adalah setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersifat adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudian, seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Jadi itu ya dari smart ASN. Lalu nilai dari apa smart ASN itu kalau misalkan kita lihat di kekinian ini kan intinya gimana kita bisa pandai sosial media gitu menggunakan alat-alat digital yang saat ini itu kita upayakan untuk bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Untuk literasi digital sendiri ada yang bisa memberikan pendapat, teman-teman? Bagaimana silakan Mbak Ayu. Saya bisa memberi contohnya, Dokter. Ini kita mengenal empat pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skills itu apa? Yaitu memahami perangkat keras dan lunak IT serta sistem operasi digital. Kemudian digital culture yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Dan digital ethics adalah menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket. Dan yang terakhir adalah digital safety yaitu meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan keamanan untuk data-data pribadi. Ya, ada 4 pilar ya. Mungkin yang sini seringnya kita mungkin agak lupa itu ini ya, digital safety. Jadi gimana kasih antivirus untuk gadget kita, terus mungkin pengamanan data-data dokumen kita gitu. Punya istilahnya ada Google Drive, ada sarana-sarana yang lain untuk penyimpanan data kita, untuk keamanan penyimpanan data kita. Baik, terima kasih untuk Mbak Ayu atas pendapatnya. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai smart ASN. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat teman-teman supaya kita bisa memenuhi
kriteria sebagai Smart ASN itu? Saya Dok, coba izin Silakan. menjelaskan poin-poin dari Smart ASN. Jadi dari seorang ASN itu yang pertama wajib untuk memiliki sikap nasionalisme. Jadi misalkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap ASN itu harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selain nasionalisme, kemudian integritas. Jadi integritas ini kan didefinisikan sebagai konsistensi dalam berperilaku yang harus selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi seorang ASN ini harus bisa diukur integritasnya melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuannya untuk dalam bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu juga seorang ASN harus memiliki wawasan global. Jadi untuk membentuk ASN yang berwawasan global ini diharapkan ASN dapat membangun pola pikirnya yang adaptif mengikuti perkembangan zaman sesuai wawasan global. Kemudian selain itu juga harus ada jiwa hospitality atau keramahan. Jadi karena ASN ini kan seorang pelayan publik, jadi keramahan itu jadi faktor penting yang harus dimiliki. Karena jiwa keramahan ini memiliki sifat yang baik hati, sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian seorang Smart ASN juga harus memiliki jiwa networking yang baik. Jadi seorang ASN harus mampu membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan organisasi lain yang perlu dilakukan. Kemudian seorang ASN yang memiliki jiwa Smart ASN juga harus mampu dalam penguasaan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi yang semakin hari ini semakin berkembang, ASN juga wajib untuk menguasainya. Jadi kalau misalkan dulu itu penguasaan software seperti Word, Excel itu kan merupakan plus point. Tapi kalau ASN zaman sekarang itu bukan lagi plus point, justru harus jadi kewajiban. Jadi itu merupakan hal biasa. Justru kalau yang sekarang kan seorang ASN harus mampu lebih, terutama dalam sosial media. Karena sosial media kan juga sebagai platform untuk edukasi. Selain itu juga teknologi kan membantu untuk mempercepat birokrasi. Jadi teknologi zaman semakin ke depan itu pasti penguasaannya juga harus semakin mengikuti zaman. Kemudian seorang Smart ASN juga diharapkan mampu menguasai bahasa asing. Seperti namanya itu bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan bahasa informasi dan bahasa komunikasi. Jadi di era sekarang ini kan banyak warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Jadi diharapkan seorang ASN mampu menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris untuk dapat melayani semua warga, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Selain itu juga semua informasi yang tersedia di internet sekarang ini kan banyak yang tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi ASN juga harus mampu menguasai bahasa asing. Selain itu, yang terakhir juga harus memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi, seorang ASN itu harus berani, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Demikian poin-poin Smart ASN yang harus dimiliki oleh setiap masing-masing ASN. Sudah cukup sekian, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Indri atas pendapatnya terkait nilai-nilai Smart ASN. Dari teman-teman sekalian gimana? Apakah ada pandangan? Apakah merasa sudah menjadi Smart ASN saat ini? Bagaimana? Mbak Firda mungkin bisa memberikan tanggapannya untuk saat ini bagaimana Pak? Sudah memenuhi kriteria Smart ASN? Mungkin untuk sebagai contoh itu acara yang kita sedang langsungkan ini. Jadi kan sebenarnya diskusi itu bisa secara langsung maupun secara online seperti ini. Mungkin di masa pandemi ini juga untuk meminimalisirkan
kita saling berinteraksi secara langsung, salah satunya menggunakan Zoom Meeting ini bisa menjadi implementasi dari Smart ASN, sehingga kita memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran dan juga proses berbagi informasi. Mungkin itu Dr. Hanifah. Terima kasih Mbak Tirta. Untuk Mbak TP mungkin bagaimana terkait sudah merasa Smart ASN? Masih dikit-dikit sih Dok, tapi kita udah dikit-dikit, jadi kita sudah mampu menggunakan teknologi terkini untuk mengerjakan tugas-tugas kita keseharian Dok. Jadi kalau saya di pelayanan obat, kita sudah memakai SIM-RS yang digital, begitu juga dengan print obatnya supaya menghindari kesalahan pembacaan, jadi biar terlihat jelas, jadi pasien tuh bisa tahu dengan jelas. Terus gitu Dok, sama catatan terintegrasi, mungkin nanti yang belum catatan integrasi kita bisa pakai yang digital untuk biar aksesnya gampang dicari oleh semua tenaga kesehatan yang membutuhkan itu. Itu demikian Dok. Ya, terima kasih tanggapannya. Saya sendiri juga masih belajar ya kalau Smart ASN menggunakan sosial media secara optimal untuk edukasi masyarakat ini juga butuh ini ya keahlian gitu untuk membuat infografis, buat video itu juga ya harus belajar, tetap harus belajar. Kalau kita enggak ada perasaan belajar ya nanti stuck gitu-gitu aja, enggak berkembang, enggak bisa melayani masyarakat secara optimal. Baik, melanjutkan ke topik berikutnya yaitu mengenai smart governance. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang bisa memberikan pendapat apa itu smart governance? Silakan. Izin Dokter. Ya, silakan Mbak Tipe. Ya. Saya akan memaparkan sedikit untuk apa sih itu smart governance. Smart governance ini sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, smart governance bisa dimulai dari tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas, atau biasanya disebut smart birokrasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik seperti smart public service. Gitu sedikit definisinya, Dokter. Ini izin menambahkan ya Mbak. Jadi pengaplikasian smart governance ini merupakan kelanjutan dari smart ASN. Karena kan tentu saja bagaimana kita bisa memulai sistem yang besar untuk menjadi smart kalau dari individu masing-masingnya itu belum smart. Jadi tentu saja materi sebelumnya mengenai smart ASN itu sangat berhubungan sekali dengan materi yang tentang smart governance. Lalu berdasarkan yang telah saya baca mengenai Perpres nomor 95 tahun 2018 yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu ada 7 aturan dalam pelaksanaan. Jadi yang pertama itu ada sistem yang efektif, sistem yang terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, interoperabilitas, dan juga aman. Jadi dalam pengaplikasian dalam bentuk digital ataupun inovasi lainnya itu harus memenuhi 7 prinsip pelaksanaan SPBE di Indonesia. Terima kasih tanggapannya dari Mbak Tete dan Mbak Firda. Mungkin dari teman-teman sendiri gimana, Pak, ada pengalaman gitu dari pengaplikasian atau implementasi dari smart governance. Mungkin ada yang pernah merasakan menggunakan smart governance, pengalaman pribadi seperti itu? Saya Dokter. Oh ya, silakan. Ya, kemarin pengalaman buat SIM sih, buat SIM online. Agak terbantu, nggak usah terlalu banyak syarat-syarat yang disiapkan, cuma foto
sama kita bayar-bayar gitu aja sih. Cuma mungkin kelemahannya itu ini apa step-stepnya itu belum terlalu jelas itu dokter. Jadi kalau ada yang wilayah Indonesia kan luas nih, ada yang wilayah kalau yang wilayah Jakarta itu tetap suruh datang, tapi kalau wilayah terpencil-terpencil gitu nggak usah pakai tes kesehatan, cuma ini ngisi-ngisi aja gitu, ngisi-ngisi formulir kesehatan gitu aja sih. Tapi sedikit banyak membantu saya waktu itu nggak bisa datang langsung, jadi nggak bisa ngantri, tapi membantu bisa buat SIM online gitu dokter. Nah gitu sih sedikit pengalaman saya. Berarti cepet itu bikin SIM online-nya itu. Berapa hari Semingguan, kerja? semingguan sih. Sampai datang di rumah itu 7 sampai 9 hari lah, total 9 hari. Jadi nggak perlu ambil ke tempat ya, dikirim Enggak, dari ya dikirim langsung ke alamat rumah. jadi, merasa gimana? Terbantu, efektif, efisien, Mbak TP? Agak terbantu sih, cuma ya formatnya agak dikit, fotonya jadi jelek banget sih. Karena fotonya seadanya sih. Tapi terbantu kok dok, ya daripada antri di kantor polisi. Ya, itu transformasi pelan-pelan bertransformasi semua harus ini online. Kalau pengalaman saya pribadi itu pernah waktu itu menggunakan layanan dari UPTSA-nya Surabaya. Jadi waktu itu pengurusan pencabutan SIP dan di sana memang sangat membantu banget apalagi waktu itu di era pandemi jadi semua berkas segala macamnya diupload secara online aja seperti itu terus kemudian di sana juga saya lihat sisi transparannya juga ada karena misalkan berkas itu proses sudah sampai mana itu benar-benar dari hari ke hari itu ditampilkan gitu di web jadi sangat terbuka kemudian di sana juga sangat jelas jadi sisi profesionalnya ada jadi ada waktunya itu 14 hari kerja jadi benar-benar semua sudah tertata rapi kayak gitu jadi waktu ke sana itu tinggal ambil STR saya yang asli itu kayak gitu jadi berkas fisiknya dikembalikan diserahkan ke UPTSA kemudian STR-nya saya dikembalikan seperti itu jadi mudah gitu nggak perlu kita kalau dulu kan ibaratnya ribet harus riwa-riwi seperti itu kok sekarang udah lebih cepat mudah mungkin ada pengalaman yang lain dari implementasi smart governance teman-teman. Coba saya izin menceritakan pengalaman pribadi saya ya, Dok. Oh ya, silakan. Kalau dari saya itu tentang BPJS Kesehatan. Karena kemarin itu sempat saya gonta-ganti domisili dari Malang, kemudian Jombang, kemudian Madiun. Itu kan jadi vaskes pertamanya selalu ganti-ganti. Dan semenjak ada sistem online ini saya sangat terbantu. Jadi karena vaskes pertama saya sering gonta-ganti itu saya tidak perlu datang ke kantor. Jadi cukup dengan aplikasi bisa otomatis berubah vaskes pertamanya. Itu sih dok pengalaman pribadi saya yang terbantu. Cuma kalau waktu pelayanannya mungkin belum bisa 7 hari dalam seminggu mungkin. Itu minusnya. Kalau ganti domisili tinggal menggunakan ini ya dok, apa JKN online. Gimana? Kalau pindah domisili apa itu? Pindah vaskes. Iya, sesuai domisilinya kan. Jadi kalau misalkan lagi di Malang bisa dipindah ke vaskes pertama yang di Malang. Biar kalau misalkan nyari rujukan lebih mudah. Dan sekarang mudahnya semua bisa lewat handphone, lewat genggaman tangan semua bisa kita lakukan. Mungkin ada sedikit kendala ya dok ya kan kalau kita untuk anak muda atau mungkin orang-orang yang masih mengerti tentang teknologi itu kan masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi semacam itu. Mungkin beberapa kendalanya itu bagi orang-orang yang sudah agak tua yang kurang mengerti tentang teknologi itu mungkin
tentang pengaplikasiannya itu harus sering-sering sosialisasi mungkin ya. Ya. Mungkin kendalanya untuk segmen yang usia yang ini ya sepuh gitu masih mungkin belum bisa. Sama mungkin sama halnya mungkin kalau misalkan di instansi itu bisa mau menerapkan pendaftaran online seperti itu yang mungkin masih belum semua gitu bisa, karena kan banyak yang sepuh-sepuh yang masih belum bisa menggunakan WhatsApp seperti itu, bahkan handphone masih belum terlalu bisa. Mungkin ada tanggapan teman-teman yang lainnya dari sisi kendala dari smart governance itu, mungkin ada pengalaman. Nggak ada ya? Ya, silakan Mbak Ayu. Kalau saya itu kalau di rumah sakit yang sebelumnya sudah ada menggunakan e-resep, jadi dokter tinggal langsung ngeklik aja order resepnya melalui tim rumah sakit, nanti tinggal pasien itu datang ke apotek, tinggal memberikan STP, jaminan buat pasien BPJS, kemudian sudah resepnya sudah masuk di tim rumah sakit, kita tinggal klik aja, kemudian nanti kita sudah tinggal ngatur aja itu signalnya sudah sesuai apa belum dengan yang seharusnya, dosis lazimnya, kemudian nanti tinggal keluar aja etiketnya, terus rincian obatnya itu sudah bisa. Kemudian pasien misalkan umum juga bisa langsung ke kasir. Itu sudah terdigitalisasi ya, saya terkonek elektronik rekam medik semua yaitu di rumah sakitnya Ya. Mbak Ayu sebelumnya itu berarti. Iya. Resep. Tapi selalu ini ya Mbak, nggak pernah keliru gitu, mesti sesuai ya, obatnya apanya itu mesti nggak pernah ada keliru gitu sejauh ini. Malah kalau menurut saya sih dok malah gitu. Jadi dokter malah kadang terlena dengan tinggal klik-klik aja, kadang aturan pakainya untuk resep bulanan, 1 bulan misalnya jumlahnya 30, harusnya 1x1, tapi dokter tersebut ngaturnya tinggal 2x1. Jadi kita harus konfirmasi lagi ke dokternya, balik lagi, kemudian gitu. Jadi tetap ada plus minusnya ya, tapi overall memang Smart ASN, Smart Governance ini pada akhirnya untuk mempermudah kita semua untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri, bagaimana pada tanggapan terkait Smart ASN, Smart Governance? Oh, sudah tidak ada tanggapan, ini gimana Mbak TB? Kayaknya kita bisa tarik kesimpulan ya, seharusnya smart governance ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas ya dalam pemberian layanan yang lebih baik. Misalnya informasinya dapat disediakan 24 jam sehari itu ya, karena kita kan kesibukan orang berbeda-beda ya. Terus 7 hari dalam seminggu juga tanpa harus nunggu kantornya buka gitu. Tapi mungkin kendalanya kadang-kadang tuh perangkat ya. Kita ada kendala di perangkat, di internet, atau mungkin juga petugasnya yang di ini yang megang servernya itu kadang juga gimana ya, ada gaptek juga gitu kadang-kadang gitu. Jadi kita juga perlu benahi semuanya lah gitu ya, sama-sama belajar gitu. Berarti keseluruhan ya Mbak ya. Jadi masyarakatnya juga harus belajar, petugasnya yang pemberi layanan juga harus belajar. Iya. Dari pengalaman kemarin ya, teman saya tuh Mbak Ayu Temasan, yang apa di DPTSP benar 1 pintu mal publik, tapi tetap harus antri berjam-jam cuma buat ngecek berkas-berkas. Kayaknya jadinya kayak nggak sinkron gitu. Judulnya sudah mal publik, pelayanan mal publik, tapi tetap aja ada manualnya tetepan di situ. 4 orang aja ngantrinya sampai 1 jam ya. Ya. Jadi meskipun sudah di SIP online kan oleh organisasi profesi, jadi tetap kita harus menulis berkas-berkas manual dulu, harus diketik satu-satu dulu, dan itu harus antri.
Ya, semoga kita bisa menjadi cikal bakal ya, smart ASN lah. Amin. Yang nanti semoga bisa membentuk smart governance ya, utamanya di instansi kita. RSUD Dungus ya. Semoga banyak inovasi yang bisa kita berikan ketika kita jadi smart ASN. Mungkin itu dulu diskusinya. Jadi kesimpulannya memang untuk membentuk smart governance ya harus smart ASN dulu gitu. Dari kitanya harus smart dulu gitu. Kalau misalnya kita dari pemberi pelayanannya udah bisa menggunakan teknologi dengan baik, dengan bijak, udah bisa semua gitu. Nanti ya harapannya masyarakatnya juga bisa mengikuti untuk menggunakan teknologi dengan baik. Mungkin itu aja diskusi kali ini dari teman-teman. Udah ya, ini kita tutup dulu diskusi kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita dan untuk yang lainnya. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.